Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal peruntukan oli. Karena ya akhir-akhir ini kok banyak yang meragukan kemampuan minyak goreng dengan ngasih contoh peruntukan ya. Jadi ya yang barusan penulis posting di bagian komunitas YouTube itu dari Alwan William ini bro yang aktif posting soal oli di grup Pekakas. Jadi Bro Alwan William ini ya termasuk orang grup oli juga, orang yang masih percaya sama itu ya, sama full sintetik, semi sintetik dan mineral. Bagi olinya masih pakai cara gitu. Ya termasuk tradisionalisnya LDIC ya. Ngomong kalau oli motor itu pasti jelek semua, oli mobil pasti bagus semua. Ya tentu faktanya nggak gitu. Oli mobil ada yang jelek, oli motor ada yang bagus. Nggak selalu yang motor jelek, nggak selalu yang mobil bagus. Delok pabrik sopo. Ada merek yang oli motornya jelek, ada yang oli mobilnya juga jelek. Ada yang oli motornya nanggung, ada yang oli mobilnya bagus, ada yang oli mobilnya bagus, oli motornya bagus. Jadi ya nggak bisa ya di hantam rata ya. Si Bro Alwan William ini ngomong bahwa ya kalau namanya minyak goreng itu untuk masak, nggak bisa jadi oli mesin, nggak cocok untuk oli mesin, itu fakta. Jadi dia omong ngapa jenenge, minyak gorengnya minyak goreng, nyebutnya ya salah ya, ojo disebut minyak goreng, minyak kelapa sawit. Misalnya yang kita sering pergunakan itu kan minyak kelapa sawit gitu. Kalau minyak goreng ya emang tujuannya untuk goreng, namanya karena sudah ada gorengnya. Nah sama kayak oli mesin, kata-kata mesin di belakangnya itu berarti untuk mesin. Terus ada juga yang ngasih contoh, kalau katanya tukang servis elektronik ya, minyak goreng itu nggak cocok untuk kipas angin. Karena pasti bakal bikin macet. Ada juga yang satu lagi bro ini ngomong
Maestran dibangga-banggakan, padahal apa Maestran itu olinya genset ya. Tapi genset yang dimaksud ternyata genset Honda GX 160 kalau nggak salah. Nah itu ternyata gensetnya mesin juga, mesin biasa. Nah kalau sama-sama mesin, kenapa dianggap beda gitu lah ya. Lawang rekomendasinya loh, penulis lihat ya, si Pro ini ngomong asal jeplak soalnya. Penulis lihat rekomendasinya, ternyata nggak beda dengan ya motor Matic Honda lainnya. Rekomendasi API-SG, terus kekentalannya juga 10W30. Walau kalau genset Honda itu nggak berani memaksakan ya. Katanya kalau panas ya silakan pakai kekentalan berbeda gitu. Jadi lebih fleksibel. Oh, ya top speednya kehambat masih ya, tak kehambat nano energizernya atau skypernya ya. Ini kemarin rupanya yang pompa ban itu terlalu keras ya. Kelebihan berapa 50 kalau nggak salah ya, kebaca 50 PSI. Wah terlalu keras, jadinya sekarang suspensi jadi gak enak, jadi kayak hambatannya kurang. Ini kalau nggak diocok-ocok gak enak lagi nih. Entah kalau sudah bocor ya. Sering ya suspensi belakang rusak itu kalau ban terlalu keras. Kalau tekanan ban normal ya, rekomendasi pabrikan lah 36 untuk NMAX ini, nggak akan sampai terasa soak gitu. Tapi kalau sudah terlalu keras ya soak lah, seperti dulu ketika penulis punya ISS DTG ya, itu jebrotnya waktu tekanan ban terlalu keras juga. Walau bisa juga karena istri nabraki polisi tidur terus ya. Terus jadi Maestran katanya oli genset ya, Maestran SA40 katanya oli genset. Ternyata gensetnya sendiri nggak beda dari mesin biasa. Terus pindah lagi alasan dia ngomong mesin jahit kalau nggak salah ya, mesin jahit buatan Jerman ya. Oli Maestran untuk oli jelek. Kalau pakai ini, orangnya komentar di video penulis yang bahas oli racing, jadi ngomong oli Maestran itu jelek, dipakai 5 hari aja sudah jadi lumpur, sudah jadi sludge. Kalau pakai oli racing lebih tahan. Penulis nggak tahu oli racing apa ya, karena nggak semua oli racing bakal tahan dipakai mesin jahit. Jadi katanya jadi lumpur. Nah ini orang yang pakai kipas angin, pakai di mesin jahit gitu ya. Ini ya
apa jenenge, nggak melihat peruntukan. Masing-masing kegunaan itu ada oli ideal sendiri-sendiri. Untuk mesin bisa pakai ini. Untuk apa? Oli suspensi bisa pakai ini. Oli rantai bisa pakai ini. Oli oli minyak rem itu ada sendiri kan. Mengapa sampai ada sendiri-sendiri gitu? Karena ya kebutuhannya beda-beda. Kayak di mobil, oli mesin dan oli transmisi, oli kardan itu beda. Karena apa? Ya kebutuhannya beda. Kalau untuk motor oli transmisi bisa pakai oli mesin ya karena ya tenaganya seberapa sih, bebannya seberapa sih. Jangan disamakan dengan mobil yang tenaganya berkali lipat tenaganya motor dan beban yang ditarik berkali lipat motor. Nih kayak Fortuner ini hampir 2 ton kan, kalau nggak lebih. Mau dibandingkan dengan yang ini 127 kilogram. Seperti nih itu 15 HP 127 kilogram. Yang ini mungkin 170 HP atau 200 HP, hampir 2 ton. Beban yang dialami oleh gearnya, oleh transmisinya kan beda ya. Terus ada juga hubungannya dengan langka dan tidaknya ya. Jadi kalau misalnya ya gear terbuka atau transmisi dengan open bath dengan oli yang terkena udara itu udah beda. Apalagi kalau ketika olinya ini mengalami suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi. Kalau tekanan tinggi itu oli grup 3, oli yang banyak sekali dipakai di oli mesin ya. Grup 2, grup 3, grup 1 ya, yang dipakai oleh oli balap ya, dalam tanda kutip. Kayak Motul 300V, Motul 7100, Ipone, apalagi ya, Total. Jangan kata-kata racingnya, penulis yakin juga Liqui Moly, Amsoil, Shell, itu kan ada tulisannya hydro treated, atau kadang ada yang pakai hydro cracked. Nah, apa makna tulisan itu? Itu artinya oli-oli yang dipakai itu adalah bahan mineral grup 1, grup 2. Oli mineral ini cocok kalau untuk motor. Karena apa? Suhu mesin dijaga. Mungkin suhu ruang bakar sangat panas, tapi secara mesin keseluruhan kan dijaga. Apalagi kalau yang ada radiatornya seperti motor penulis ini, kan dijaga, jangan sampai lebih dari 100 ya. Jangan lebih dari 105. Kalau 110, 115 itu overheat. Jadi suhunya termasuk rendah, walau memang ruang bakarnya panas, belakang pistonnya panas, tapi ya secara keseluruhan rendah. Nggak bisa disamakan dengan yang terbuka, yang kena panas-panas terus, saking panasnya sampai nggak bisa dipegang gitu ya. Apalagi yang sampai suhunya 300, 400, wah wis beda lagi. Kalau itu butuh bahan sintetik, ada silikon, ada ya PAU, termasuk PAG, ada apa maneh, embola kayak bahan oli sintetik, penulis lupa.
Itu olinya ada sendiri. Dan keunggulan oli-oli itu terutama adalah tahan terhadap suhu tinggi. Walau akhirnya jadi kurang tahan terhadap suhu rendah. Oli yang dipergunakan juga bukan multi grade biasanya, tapi single grade. Karena memang kalau di industri itu kan suhu kerjanya konstan, nggak kayak di di kendaraan. Kalau kendaraan kadang butuh di daerah sangat dingin, kadang di daerah sangat panas. Kalau di pabrik kan cenderung konstan. Mungkin musim dingin sama musim panas ada bedanya, tapi ya itu kadang kan dilakukan penggantian oli juga. Oh, kalau musim dingin pakai oli ini lebih encer. Oh, kalau musim panas pakai lebih kental, kayak gitu kan. Tapi yang jelas ya nggak pakai oli mineral atau pakai oli yang semi biasanya gitu lah ya. Sehingga oplosan yang misalnya paunya cuma 10%, 20%, 30%. Sekarang ini kan banyak oli yang ngomongnya pau tapi nggak 100% ya. Apalagi yang tulisannya full sintetik, kebanyakan malah mineral ya. Jadi misal contoh kipas angin, mesin jahit, itu ya cocoknya anu lah ya, oli apa jenis, oli silikon kalau nggak salah. Yang pakai singer gitu ya, nah, itu mestinya silikon oil kalau nggak salah. Tapi minim olinya adalah oli yang sudah dirancang khusus untuk kena udara terbuka, tahan terhadap panas, gitu. Kalau sudah bicara spesialis gitu, rumit. Kalau di industri itu malah macam-macam kan ya. Ada yang misalnya olinya harus food grade. Food grade itu artinya kalau kena makanan nggak berbahaya. Ada kan seperti itu. Yang food grade ini ya oli sintetik juga. Nggak selalu pau ya, jangan ke pau itu raja segalanya. Macam-macam oli sintetik itu gak cuma pau toh. Jadi ya si bro ini yang ngomong oli balap, ya kemungkinan oli balapnya yang itu lah ya, yang kalau nggak pau ya ester, misalnya pakai red line gitu ya, yang ester gitu, ya mestinya bakal lebih tahan suhu tinggi. Tapi penulis nggak yakin dia pakai oli balap beneran ya. Misal merek red line ya, paling dia pakai merek red line yang tersedia di Indonesia. Merek red line yang labelnya biru, botolnya putih, paling pakai itu. Penulis nggak yakin dia bakal pakai yang botolnya merah ya, label merah ya. Penulis nggak yakin. Opsi lain itu ya contohnya PTT Superbike Racing. Nah itu PAU 70% PAU. Satu-satunya oli yang berani nuliskan dia punya PAU 70%. Kalau yang lain-lain nggak berani semua ya. Nulis PAU aja nggak berani kok.
Kayak Liquimol itu, masa berani dia nulis PAU di bungkus olinya atau di keterangan websitenya? Nggak berani kan. Maaf. Di MSDS pun nggak berani nulis macam-macam. Wah, ini nulis full sintetik, nulis PAU nggak berani. Itu suatu apa ya, kekhawatiran lah ya. Jadi ya, eh, peruntukan itu harus diperhitungkan. Soal minyak goreng tadi, disebut minyak goreng hanya cocok untuk masak. Iya, sebenarnya enggak ya. Itu pakai acuan mana dulu? Ngomong gitu itu sudah mendasarkan pada apa? Ada jurnal kah yang ngomong kalau minyak goreng hanya bisa untuk masak? Sudah pakai jurnal kah? Sudah pakai penelitian kah? Bahwa minyak goreng cuma cocok untuk goreng saja. Karena minyak goreng itu minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit itu fungsinya macam-macam, kegunaannya macam-macam. Enggak cuma jadi minyak goreng aja. Dan itu fakta. Fakta bahwa minyak kelapa sawit bisa digunakan untuk macam-macam. Minim lah yang terkenal. Biosolar. Biosolar itu bahannya apa? Minyak kelapa sawit. Nyari informasi ini gampang. Gampang. Sudah sering disebut minyak kelapa sawit jadi apa? Biosolar itu. Walau cuma 30% sekarang karena sangat merusak kendaraan. Karena pabrik-pabrik pada protes. Fame itu ngerusak. Ya tentu produk jadinya minyak goreng itu nggak cuma fame. Biosolar luar negeri itu bukan fame, tapi lain lagi proses empu lali jenenge apa. Penulis pernah janji nyari tapi lupa-lupa terus ya. Jadi sana itu sering ngomong kalau mengeluarkan statement harus ada jurnalnya, ngomong minyak goreng apa, makin licin itu harus ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Penulis sudah ngomong yang kemudian dimentahkan oleh Asep Subagja yang ngomong itu kan di anu ya, di meja, di benchmark, bukan di mesin. Lah, ASTM berapa itu yang uji 4 bola itu kan standar pengujian untuk oli ya, standar pengujiannya pelumas ya. Mengapa kok masih diragukan kayak gitu? Itulah kalau ada yang merasa gak tepat gitu ya, ya apa caranya di take down. Dia sendiri ngomong anu apa jenenge, minyak goreng itu campuran minyak goreng itu nggak bisa tahan lebih dari 5.000 km. Tapi itu nggak ada fakta, nggak pakai dasar, nggak pakai opo, wis pokoknya asal jeplak, asal ngomong aja. Omongan dia harus selalu benar, dianggap setara, dianggap lebih tinggi daripada hasil penelitian. Dan ya menjawab bahwa pernyataan minyak goreng nggak bisa untuk mesin itu dibantah secara eksplisit oleh peneliti ya. Jadi ya kebetulan penulis nemunya di ResearchGate. Itu ngomong bahwa minyak goreng itu, minyak nabati
berpotensi jadi pengganti oli mineral. Minyak kelapa sawit itu sudah mulai dipakai menggantikan oli mineral. Itu yang ngomong peneliti. Kemampuan minyak kelapa sawit sebagai oli mesin juga katanya sudah banyak ya dibuktikan. Jadi ada banyak pembuktian. Terus katanya ngomong kalau misalnya minyak goreng bisa jadi oli mesin, kenapa kok pabrik-pabrik itu industri minyak kelapa sawit kenapa nggak menggunakan minyak goreng sebagai pelumas? Mengapa nggak bikin pabrik pelumas? Ya sadarlah bahwa kebanyakan merek oli itu berkaitan dengan Big Oil, dengan perusahaan minyak bumi, yang kalau di teori apa jenenge sing bagian kritis bagian protes itu apa, konspirasi teori ya, teori konspirasi itu kan katanya Big Oil itu sudah menghalangi perkembangan teknologi, misalnya dari kendaraan listrik, terus dari karbu uap, jadi karbu yang mengubah bensin jadi uap sehingga kendaraannya jadi sangat irit, menghalangi kemajuan hibrid di mana kendaraan itu jalan pakai genset. Itu yang ngomong gitu banyak teori konspirasi. Itu Big Oil. Jadi nggak ada alasan lah ya pabrik oli yang sekarang produksi bahan oli dari minyak bumi untuk pindah ke bahan nabati, karena mereka nggak punya lahan nabati. Sebelum pindah mereka ya pasti buat dulu, jadi seperti kayak solar surya itu kan, beberapa pemainnya adalah perusahaan Big Oil ya, mereka harus siap dulu sebelum migrasi. Terus mengapa nggak pakai? Ya belum lah, belum. Itu penulis yang pakai yang penulis pakai sumber itu ngomong karbon nanotube, aditif karbon nanotube. Itu aditif yang wis sangat modern lah ya. Apa pabrik oli sudah menerapkan itu? Katanya kan karbon nanotube bisa membuat oli makin licin. Ngapa kok nggak pakai? Ada lagi karbon grafit, karbon clay, ada nano apa kalau di riset itu. Kenapa kok pabrikan nggak ada yang pakai? Ya karena belum siap. Jadi teknologi aditif nano itu kalau di riset itu sudah disebut lama, tapi ya dunia oli belum. Ya sama juga ketika dari riset ngomong pakai palm oil, pakai minyak kelapa sawit jadi oli mesin. Industri belum siap. Jadi jangan itu jadikan alasan menjelekkan minyak goreng. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.